Sampurasun, warga Jawa Barat dan sekitarnya. Kali ini saya dan tim ada di ibu kota Jawa Barat, tepatnya di Bandung. Sebelum menjalani aktivitas panjang, pagi ini kami briefing sejenak, ditemani oleh Mas Bayu. Kebetulan teman saya yang satu ini, dia adalah seorang produser, juga pendiri Padi-Padi Kreatif, iBeat, dan CEO founder dari Babun Studio. Di tempat inilah saya bertemu dengan seorang aktor yang sudah go internasional. Sekaligus dia atlet pencaksilat. Siapa yang gak kenal dia? Dia adalah Iko Uwais. Tentunya bersama pihak manajemen. Saya pun menyempatkan waktu untuk meeting singkat karena ada beberapa proyek terkait rencana pembuatan film. Tidak terasa hari udah sore, kita pun langsung bergegas ke acara peresmian Pusat Budaya Jawa Barat yang letaknya di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Berbagai macam latar perguruan pencaksilat se-Asia turut hadir meramaikan acara tersebut. Peresmian dibuka oleh Bupati Sumedang, pejabat-pejabat daerah, dan tokoh-tokoh pencaksilat setempat. Selamat sore, Sampurasun. Saya bersyukur, berbahagia Sumedang menjadi top 4 padepokan terbaik di Jawa Barat. Saya yakin tempat ini akan berdampak positif untuk kemajuan silat baik di Sumedang, Jawa Barat, dan di Gaza. Alhamdulillah, kita ucapkan pencaksilat kini punya gedung baru. Iko Uwais pun merupakan ikon pencaksilat Indonesia sekaligus aktor yang sudah go mancanegara. Dia pun memberikan apresiasi untuk peresmian acara dan berbagai pengalaman selama menjalani karirnya. Saya sedikit menjelaskan masalah karakter untuk pencaksilat. Di pencaksilat kita mungkin Indonesia sekarang udah bukan 33 provinsi lagi Pak, mungkin 44 provinsi, 38 provinsi. Masing-masing provinsi nggak usah jauh-jauh. Saya orang Jakarta, bapak saya Jakarta, ada Bantennya, ibu saya Cianjur, Cikalong. Bisa dibilang Jakarta banyak perguruan, Betawi perguruan. Jawa Barat banyak perguruan. Bagaimana kalau kita membayangkan dengan 38 provinsi, masing-masing aliran itu berbeda. Bayangkan kalau misalkan semua provinsi 38 menjadi satu, kurang kayak apa kita punya warna di budaya kita, di culture, di style pencaksilat. Sejarah pencaksilat di Indonesia sudah dimulai sejak abad ke-7. Pencaksilat sendiri berkembang dari keahlian masyarakat suku asli Indonesia. Ketika agama Islam masuk, pencaksilat juga mulai disebarkan oleh para penyebar ajaran Islam. Pada abad ke-14, selanjutnya pencaksilat diajarkan di berbagai pesantren sebagai latihan spiritual. Pencaksilat terus berkembang hingga zaman penjajahan. Tercatat banyak pahlawan nasional zaman tersebut yang menekuni bela diri asli Indonesia, seperti Imam Bonjol, Cut Nyadin, Pangeran Diponegoro, dan lain sebagainya.
Tak lama setelah Indonesia merdeka, pegiat-pegiat pencaksilat pun mendirikan Ikatan Pencaksilat Indonesia atau yang bisa disingkat sebagai IPSI. Pada tanggal 18 Mei 1948 lalu, pencaksilat mulai dikenalkan kepada dunia. Di pertandingan SEA Games ke-14 pada tahun 1987 di Jakarta. Itulah sejarah singkat pencaksilat. Selain Indonesia, pencaksilat juga berkembang di negara-negara tetangga yang masih berhubungan dengan penyebaran suku-suku asli Indonesia. Inilah kebanggaan saya beserta Iko telah diundang secara langsung oleh Gubernur Jawa Barat, yaitu Bapak Ridwan Kamil. Momen terbesar kami sekaligus sebuah kehormatan bisa menghadiri undangan Ibu Andin yang memberikan kami akses secara langsung acara makan malam bersama di gedung Gubernur Jawa Barat. Sayangnya kami terlambat untuk menghadiri acara pertemuan sehingga kami tidak bertemu dengan Pak Gubernur secara langsung. Setelah acara undangan makan malam, kami melanjutkan perbincangan santai di salah satu kopi shop yang berada di kawasan Pasar Kreatif Jawa Barat. Mungkin bagi para pecinta kuliner Bandung, tentunya sudah tidak asing lagi dengan nama Jabarano Kopi. Di penghujung acara, tak lengkap jika saya tidak langsung wawancara eksklusif bersama Iko Uwais. Kita lagi pada ngumpul nih habis acara tadi. Barusan kita ke Gedung Sate ya? Iya. Gedung Sate, kantornya Pak Gubernur Ridwan Kamil. Terus habis peresmian. Sekarang kita ngopi-ngopi malam. Ini pasti banyak penasaran. Acara apa sih tadi? Wah, tadi itu acara peresmian Padepokan Silat terbesar se-Asia atau se-Jawa Barat. Saya kurang paham detailnya. Yang pasti gue pengen tahu kesan-kesan seorang Iko Uwais. Kesan-kesan seorang Iko Uwais habis tadi peresmian gimana? Peresmian di Sumedang. Di Sumedang tadi. Itu banyak banget pengetahuan. Sangat banyak pengetahuan karena banyak pengetahuan. Tahu Sumedang. Kehormatan sih untuk diundang sama Bapak Akang Ridwan Kamil untuk peresmian Padepokan terbesar di Asia Tenggara ya. Iya, Asia Tenggara. Asia Tenggara ya. Asia Tenggara. Belum ini sih, belum jadi semua tapi jadi semua itu baru pertama ya. Baru pertama. Nanti ada beberapa gedung-gedung yang akan dibangun lagi sama Bapak sama Pemkot di sini. Ini akan termewah sih, Padepokan Pencaksilat termewah. Selain di Taman Mini, dan akan mungkin banyak-banyak event pertandingan tuh dilarikan ke Sumedang, ke GOR Padepokan tadi. Lu berharap ada Iko generasi berikutnya? Itu harus jangan sampai habis
harus ada regenerasi yang lain. Tadi udah banyak kok buat masalah bibit, kayaknya sih gue nggak ragu lagi. Apalagi wadah udah disiapin ya sama Bapak. Wadah dong, wadah itu tempat rumah kedua untuk para atlet pencaksilat. Kayaknya akan ada bro, regenerasi atlet ataupun aktor action martial art di Indonesia banyak mas. Yang pasti bukan gue karena umur gue lebih tua dari dia. Ya akhirnya tahu diri dong. Tahu diri gue. Tadi udah jalan-jalan ke ini nih bro, jalan-jalan ke tamu kehormatan seorang gubernur. Wow. Masuk ke rumahnya, ke rooftop, once in a lifetime. Dan gue juga sebagai warga Bandung bertahun-tahun, warga Jabar lah ya, gue baru kali ini ke rooftop, ke ruang kerjanya. Kita makan di ruang tamu kenegaraan ya. Gue sih, buat gue ini fenomenal banget. Buat lu gimana? Buat seorang Iko? Wow bro, dari zaman ke zaman kita namanya dulu ya, sebelum ada mall itu tol Cipularang ya. Kita setiap ke Bandung itu kayaknya persiapannya sangat dipikirkan banyak. Soalnya kan dari Jakarta Bandung itu 4 jam lewat Puncak, Cianjur, ya muter pulang pergi bisa 6 jam bro. Nah sekarang itu pun kita pasti akan lewatin namanya Gunung Sate. Nah, lu cuma lihat doang. Oh, Gunung Sate kan ini pasti orang pemerintahan yang ada di situ bro. Iya. Jangan mimpi deh untuk bisa, jangankan masuk ke tempat yang bisa bilang wow ini apa ya, privilege banget buat kita masuk ke situ bro. Itu masuk ke ruangan situ aja ada urusan apa kalau kita ngapain? Nah tadi bro sejarah banget, masuk ke ruangannya, kita ngobrol di ruangan kerjaan Bapak lagi, bukan di ruangan VIP, tapi ruangan Bapak tadi. Private banget loh ya. Private banget di ruangan kerjaan Bapak, bukan ruang tamu, ruang kerja Bapak. Dan diajak travel ke rooftopnya, terus ada beberapa tempat-tempat yang bisa dibilang apa, tempat VVIP untuk tamu VIP-nya Bapak atau kenegaraan di atas tuh. Itu kayaknya nggak semua orang bisa masuk situ. Iya. Dan gue yakin juga siapa yang bisa masuk situ ya. Ada. Iko gue. Nah, sama gua dia. Gokil bro. Itu kehormatan dan mimpi yang terbayar. Satu lagi. Tadi lu bilang banyak buat generasi muda ya depan ini. Apa yang misalnya pesan-pesan buat anak-anak muda sekarang kan Gen Z itu ya. Manja-manja, apa-apa sedikit udah apa sih sebutnya? Kalau bahasa Sunda mah pundung. Oh, ngambekan Gitu kan, udah bete duluan, udah nyerah duluan. Lu kan gila, udah kebakar lah, udah kebanting lah, udah guling-guling lah, udah setengah mati. Kan setengah mati emang bener setengah mati, Ben. Buat generasi Gen Z itu apa? Banyak sih kan, kalau misalkan teman-teman ataupun adik-adik yang ditanya cita-cita aja mau jadi apa, sebelum menjawab cita-citanya apa, kita harus bisa ngerasain masalah dedikasi kita sebagai apa ya, bagi anak muda. Kalau mau jadi apa, kita harus ada dedikasinya, kerjanya apa, kerja kerasnya, dan satu mungkin semua orang bisa mengerjakan apapun pekerjaannya atau kerja keras ya, yang penting itu mental. Nah, mental kalau yang penting mau apa enggak, nggak usah jauh-jauh, bisa mau bangun pagi jam 7 pagi minimal gitu, jam 7 pagi besok harus bangun. Tapi kalau nggak ada kemauan, jangankan jam 7 pagi, jam 10 pagi pun itu masih bagian bro. Iya Kan? Jadi minimal tuh ada kemauan mental. Jadi kalau ada mental, didasari dengan mental yang baik, buat apapun lo bisa kerjakan. Jadi kerja keras itu nggak akan membohongi hasil. Ya. Rasa sakit itu cuma di luar, tapi buat masa depan keberhasilan itu dari rasa sakit lo. Jadi nggak ada yang mungkin lo lihat hasilnya bagus, tapi lo nggak tahu prosesnya. Harus tahu prosesnya baru ada hasil. Mulai dari hal-hal yang kecil, meningkat jadi hal yang besar. Hal yang besar kita, apalagi kita diawali dengan hal-hal yang kecil, meningkat ke hal yang besar. Secara kebiasaan itu akan biasa ya. Akan terbiasa nanti. Akan terbiasa aja. Jadi ya mulailah dengan bangun pagi, beresin tempat tidur, salat subuh bagi yang orang Muslim. Itu adalah misi pertama dalam satu hari lu udah selesai. Semua nggak ada yang berat, semua karena kalau misalkan belum dicoba nggak akan tahu. Yoi. Nah kalau nggak terbiasa
itu semua akan berat. Tapi kalau udah terbiasa, akan dilakukan dengan terbiasa. Pengalaman syuting lu selama ini yang semua orang kenal ini, apa sih yang istilahnya yang apa ya, kalau dibilang selama yang paling menarik di luar dari kecelakaan tadi ya, yang paling menarik, yang paling unik, bisa dibilang bukan unik lah, ada menarik itu kan dalam tanda kutip ya, menarik, menyebalkan, menarik, menyenangkan. Okay. Nah, di antara yang paling itu waktu lu syuting apa? Kalau menarik antara dua itu, kalau syuting jauh dari keluarga, Bang. Nah, Karena kan syuting gua kan nggak hanya di negara sendiri, masih di negara orang dan jarak jauh, waktunya juga beda. ya. Kadang kalau kita capek, pasti otomatis kalau ketemu keluarga kan hilang rasa capek, apalagi ketemu anak. Makanya, Support lagi pada tidur. iya betul, karena waktu beda. Menurut gua pengalaman kerjaan gua dibilang menarik ataupun nggak menarik, yang menyenangkan ataupun nggak menyenangkan, itu semua tergantung dari situasi kondisi. Soalnya kalau misalkan pada saat gua butuh untuk istirahat pada saat kerja, itu dimana istirahat bukan masalah istirahat fisik, tapi istirahat mental, batin. Yes. Ada butuh support dari keluarga, istri, anak. Kalau buat menarik kita menyenangkan, bisa dibilang sama orang-orang yang besar kita kerjasama, itu pengalaman yang kita dapat. Nah, resultnya ya, perasaan lu hari ini gimana bro? Ini campur aduk, Bangga. capek pasti otomatis. Tapi kalau misalkan balik lagi yang dibilang Genzi tadi, Yoi. kalau lo udah ngerasa diva dari pertama, dari awal, lo sebelum lo mulai, itu akan terus tertanam di diri lo capek, karena mental lo udah mindset lo tuh udah tertanam, udah terdidik. Rasa tuh capek itu biasa, itu cuma rasa. Tapi kalau buat mental terdidik, ayo semua kerjain dengan totalitas, dengan tulus, tapi dengan hati. Makanya pekerjaan kalau misalkan lo nggak kerjain secara hati, secara jatuh cinta apa yang lo kerjain, itu sangat susah. Itu mindset sama mental. Cintai apa yang lu sukai, terutama di pekerjaan. Sukain aja dulu. Ketika lu udah suka, pasti menguasai. Pesan dari seorang Iko Uwais. Thank you bro.